Halo guys, kembali lagi bersama saya di Cook Helper Channel. Kali ini saya berada di di pinggir jalan ya, di depan gerbang rumah saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan mencoba tutorial membuat 3 makanan dari negara lain, yaitu yang diantaranya ada Indonesia, tapi saya gabungin menjadi satu. Oke? Ingat, jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke, channel saya, Cook Helper Channel. Ya, gas. Stay tune. Yuk, kita langsung saja. Oke? Bye. Oke guys, jadi ini bahan-bahannya yang saya akan buat untuk makanan yang saya tadi jelaskan sedikit itu. Jadi bahan-bahannya ini gampang dicari ya. Jadi yang pertama adalah bawang putih, bawang merah, cabai, telur, ada mie instan ya. Terus ada tepung terigu di sini saya sediakan, garam. Ini tepung terigunya sedikit aja, garam sama mozzarella cheese. Jadi ini komponen pertamanya ya. Jadi gini bahan-bahannya ini gampang dicari ya di toko-toko terdekat lah di rumah Anda itu. Jadi simpel banget kalau buat gini. Ya, pertama-tama ya kita akan buka dulu mie-nya. Yang pertama ya, bahan pertama ini. Jadi kita akan buka dulu. Mie apa aja boleh sih. Terus kita ambil bumbunya. Terus kita taruh bumbunya dulu. Habis itu kita akan masukkan minyak ke dalam mangkok. Tapi terlebih dahulu akan diremas-remas, diremuk-remukkan seperti hati yang remuk ketika kita memperjuangkan seseorang tapi tidak pernah dihargai. Begitu. Jadi setelah diremukkan, kita tuangkan ke mangkok seperti ini ya. Terus selanjutnya kita ada bawang merah, bawang putih, cabai yang sudah diiris-iris tipis-tipis. Kita masukkan saja ke dalam mangkok. Ya, habis ini ya kita lanjutkan lagi, kita masukkan bumbu. Bumbu yang pertama adalah ada minyak dari mie instan yang tadi sama mungkin itu bawang goreng ya. Kita masukkan, kita tuangkan ke dalam mangkok. Jadi ini gampang banget ya, seperti membuat telur dadar mungkin. Tapi karena kombinasinya banyak, jadi ya kita sekarang masukkan garam. Jadi garamnya itu dikit aja ya, karena kita udah masukin bumbu dari mie instan tersebut. Jadi supaya tidak keasinan gitu. Jadi hati-hati. Sekarang telur. Kita di sini menggunakan 2 telur ya. Bisa juga 3 telur ya. Kita pecahkan dulu seperti hati kita yang sudah pecah, harapan yang sudah pecah ini ya dalam hidup ini. Ya, kita tambahkan lagi ya. Ini sudah 2 telur. Kalian bisa tambahkan lagi telur sesuka kalian. Itu sesuai selera kalian ya. Kalau di sini di tutorial ini cuma saya itu menggunakan 2 telur. Dan sekarang yaitu bumbunya ya. Bumbu kaldu dari ayam mie instan ini ya. Bumbu rasa ayam ini. Tapi kalian bisa membuatnya dengan mie apa saja boleh, tergantung selera kalian. Habis itu kita aduk-aduk ya, kita mix sampai merata. Sesudah kita mix sampai merata ini, sampai benar-benar merata telurnya juga, kita baru akan masukkan tepung terigunya sedikit
demi sedikit. Mungkin 1 sendok aja ya tepung terigunya itu. Ini fungsi tepung terigu cuma hanya untuk menjadikan adonan sedikit lebih padat ya, agar tidak seperti telur goreng biasa ya, seperti martabak biasa itu, tapi ada tekstur padatnya karena kita tidak menggunakan dough pizza ya. Ini sekarang kita tambahkan, oke? Tapi cuma sedikit demi sedikit sih ya, pelan-pelan gitu. Ibu-ibu siapapun pemirsa yang menonton ini bisa dicoba di rumah ya. Ini bagaikan masakan Jepang yang saya buat, seperti simple tapi elegan gitu. Masakan simple, masakan sehari-hari, tapi kita bisa modif, bisa berkreasi supaya masakan itu lebih menarik gitu. Covernya itu luar negeri gitu. Basicnya cita rasa Nusantara, Indonesia tercinta kita ini gitu ya. Oke, setelah diaduk-aduk ya, kita aduk-aduk sampai rata dulu. Pokoknya kita aduk-aduk. Sebenarnya salah ini. Sebenarnya garpu yang paling penting pakai ini mengaduk-aduknya. Oke, kita ratakan dulu sampai semua merata. Dan tepungnya itu tidak menggumpal, itu maksudnya. Karena sini sudah rata. Sekarang kita akan menuju proses memasaknya. Entar kejunya kita akan parut itu. Jadi kita sekarang preparation pan ya, kita panaskan dulu. Setelah panas kita tuangkan minyaknya sedikit saja, biar enggak terlalu banyak minyaknya itu. Terus kita ratakan minyaknya di seluruh pannya ini. Kita tunggu sampai panas dulu, supaya ini karena ininya pannya lama, pannya sudah mungkin perekatnya sudah tak ada, jadi dipanaskan dulu biar nggak lengket itu. Sekarang baru tuang adonan martabak Rusianya itu, versi Nusantara ya. Kita atur apinya biar nggak terlalu gosong ya di bawahnya. Jadi setelah itu kita ratakan, kita ikuti pola pan itu bundar, terus kita ratakan biar rata semua telurnya, minyak itu, biar nggak ada bolong, biar nggak ada teluk di sana. Jadi setelah rata kita putar-putar sedikit ya, biar merata itu matangnya itu. Karena kalau pakai kompor dan pan ini biasanya cenderung setengah lebih besar apinya, jadi kita harus putar-putar ya. Oke, kita putar-putar sedikit ya, ganti, kita ratakan lagi. Terus kita ratakan pokoknya sampai rata, benar-benar merata semua lingkaran ini. Jadi kita meniru seperti pizza ya, tapi kita harus bulatkan dulu seperti tekad kita untuk mendapatkan si dia. Jadi kita putar-putar terus, putar-putar gitu biar merata. Setelah agak keras di bawahnya, entar kita akan balik ya. Ini terus kita ratakan dulu supaya nggak ada menggumpal gitu. Kalau menggumpal itu susah, nggak merata jadinya matangnya, keburu gosong. Karena kita sudah mengatur apinya, jadi aman saja. Terus kita putar-putar seperti itu. Terus kita balik ya, kita balik ya, seperti itu warnanya. Terus kita sebentar lagi kita balik lagi ya, tunggu dulu matang sedikit di bawahnya, kita balik lagi, plak itu, seperti begitu. Kalau udah agak matang seperti itu, kita siapkan kejunya sudah diparut itu. Jadi kita balik lagi sebentar, lagi sekali ya, untuk karena di bawahnya kan masih mentah, jadi yang tadi dibalik itu dikasih cheese biar nggak
Kalau ini yang dibalik, yang di cas ini jadi gosong gitu. Jadi kita putar balik yang masih mentahan di bawah selagi kita menunggu cheese-nya itu meleleh gitu. Ini karena kita tidak menggunakan oven, jadi saya kalau kalian pengen lipat itu dengan versi half moon itu setengah bulan itu ya, kayak terang bulan tuh boleh juga ini. Tapi karena saya ingin yang full moon ini, full moon. Jadi kita cukup harus sabar menunggu dengan kita mengontrol apinya biar nggak di bawahnya gosong, di atasnya kejunya belum melted gitu. Jadi kita harus sabar ya, kita atur apinya, kita atur api kompornya, kita goyang-goyang sedikit ya supaya merata matangnya gitu. Ya kita tunggu sebentar, habis ya ini dia sudah jadi. Karena tadi saya tutup ya pakai tutup panci biar panasnya itu nggak kemana-mana, jadi di antara pan itu aja, jadi kejunya cepat melted itu. Jadi seperti ini ya penampakannya. Mungkin kalau pakai kamera lebih bagus lagi, ini karena pakai kamera HP jadi kurang begitu. Sekarang kita tambahkan saus, kita terserah berkreasi apapun di atasnya itu supaya kelihatan indah begitu. Ya kita taruh sausnya ya kayak begitu, kita tambah lagi gitu. Kalau buat ibu-ibu bisa tomato kecap, itu pakai nggak terlalu pedas itu. Kalau tomato kecap itu manis, kalau ini saus pedas. Waktunya eksekusi, gaskan. Oke guys, jadi tadi yang saya masak itu jadi seperti ini ya. Yang saya sebut tadi, yang saya namakan itu martabak Rusia style Italiano, yaitu ada apa namanya, ada keju mozzarella-nya, jadi ada saus juga ya. Bagaimana untuk rasanya kita coba ya. Yuk kita coba. Oke guys, jadi ini apa namanya, martabak Rusia itu perpaduannya sama Italian style, yaitu tambah keju. Jadi seperti pizza. Kenapa saya kombinasikan dua masakan ini? Karena yang satu saya dalam basicnya di sini saya taruh seperti Indonesian food, flavor Indonesia, yaitu telur goreng.
tapi saya tambahkan tepung. Kenapa saya tambahkan tepung? Karena kita tidak ingin membuat sesuatu yang beda, mengkombinasikan 3 kebudayaan, yaitu style masakan Rusia, Indonesia, sama Italia. Jadi di sini saya sudah kombinasikan. Kenapa saya pakai tepung tadi, tepung terigu sedikit? Karena kita tidak menggunakan dough. Jadi tidak menggunakan dough pizza. Kebetulan ini martabak juga. Jadi martabaknya rasa Rusia, omelet Rusia, martabak Rusia, dan Italianya itu ada cheese. Saya menggunakan mozzarella cheese, yaitu apa itu di supermarket itu. Jadi suatu yang unik, tapi tidak tidak melupakan rasa Indonesia gitu. Seperti kita orang Indonesia pasti akan bisa merasakan makanan luar negeri, style nuansa Italia, bahkan mencoba omelet Rusia, martabak Rusia yang dibilang, dan rasa dari Indonesia itu, rasa flavor Indonesia itu masih berasa. Jadi kombinasi yang luar biasa. Kalian bisa coba di rumah ya. Ini suatu resipi yang saya buat sendiri, mengkombinasikan dari makanan 3 negara ini. Saya kombinasikan jadi seperti ini gitu. Ini enak banget. Perpaduannya itu masuk banget gitu. Jadi kalian kalau memasak itu jangan sungkan-sungkan berekspresi ya, berkreasi ya. Itu semua itu bagus sekali kalau kalian bisa berkreasi, asalkan tidak melupakan yang namanya basic cook ya. Basicnya itu jangan dilupakan itu. Oke, jadi itu aja. Saya akan mau lanjut makan lagi ya. Ini, syush. Jadi itu untuk video kali ini nih, saya sudah berkreasi sedikit, menuangkan apa yang ada di dalam pikiran saya, mencoba sesuatu yang unik gitu.
Jadi dalam dunia memasak itu saya jujur, saya seorang cook. Jadi dalam soal memasak itu kita harus berkreasi, kita harus berkembang lagi tanpa melupakan basic gitu. Karena basic dari seorang cook itu harus tetap, karena itu menjadi landasan dan dasar kita memasak gitu. Jadi kalian sebentar. Jadi kalian semuanya yang nonton ini, terutama ibu-ibu mungkin bisa meniru resep ini ya. Saya resipinya saya akan taruh di deskripsi, bisa dilihat di deskripsi ya. Bagaimana caranya misalnya punya anak, ibu-ibu, mama muda mungkin ya, anaknya susah makan itu, buat apa gitu, biar menarik mungkin bisa buat seperti ini kan. Itu martabak atau omelet. Terus ya perpaduannya dengan Italian food, yaitu dengan ciri khas Italianya yaitu keju, beserta jangan lupakan Indonesian flavornya itu dari segi rempah-rempahnya, apa ya itu, bawang merah, bawang putih, sama apa namanya itu, cabai ya. Kalau bisa kalian bisa gini lah, atur sendiri lah tingkat kepedasannya sesuai yang kalian suka, dan apapun bisa juga ditambahkan topping di atasnya itu. Kalau kalian punya oven misalnya kan, pas sudah jadi martabaknya itu, terus kalian kasih misalnya saus pedas itu dulu, diratakan di atasnya. Habis itu kalian bisa taruh topping apa, misalnya sosis kayak apa, kayak bacon, misalnya pork bacon apa kayak yang enak ya, sosis ayam, sosis sapi, sosis apa gitu, bisa kalian tambahkan di atasnya itu. Apapun bisa, mushroom bisa, segala jenis, pokoknya apapun terserah kalian, itu kreasi bisa. Habis itu baru kalian kasih keju itu mozzarella ya, mozzarella gitu. Habis itu jika kalian punya oven, kalian bisa oven sebentar sampai kejunya di atasnya itu lumer. Maka kalian tuh mendapatkan masakan yang wow, seperti orang bilang itu masakan Jepang ya. Masakan Jepang kan identik dengan simple but elegan gitu. Dengan modal yang sedikit kalian bisa mencicipi tiga tur negara kalian itu makannya itu. Jadi ingat ya, kalau kalian punya basic kitchen atau hobi memasak itu, kalian silakan berkreasi ya. Jangan sungkan-sungkan berkreasi, karena itu wah, sudah dijelaskan ya. Jadi di dunia permasakan kitchen itu, kalau kalian bisa menghayati dengan perasaan yang dari ini ya, dari paling dalam, kalau kalian bisa merasakan itu, menikmati memasak itu, memasak adalah bukan jati diri perempuan saja ya, tapi memasak semua harus bisa memasak sebenarnya itu. Cewek cowok sama saja, karena sesuatu hal yang penting itu dalam hidup kita, yaitu ada, jika kita bisa masak itu luar biasa. Jadi misalnya kalian harus belajar memasak gini gitu. Silahkan belajar itu, jangan malu-malu kalian dibilang kok kayak cewek misalnya masak itu, jangan ya, jangan. Tak ada yang kayak gitu. Semuanya sama itu, memasak itu
apalagi di hotel ya, di hotel-hotel semua restoran itu cowok yang semua jadi pegawai kitchennya itu. 80% itu cowok, sisanya itu cewek itu. Jadi mohon saya pribadi sebagai cook, suka masak ya, koki, jadi berharap besar kepada kalian. Jika memiliki hobi masak, silakan tuangkan apapun kreasi kalian. Misalnya di rumah kita buktikan kalian tuh masak dengan baik ya. Jadi itu ya sedikit dari saya, pedoman dari saya. Semoga besok atau lusa saya berbodoh bisa memberikan pesan dan memberikan video lagi yang saya dedikasikan kepada kalian. Apapun itu, mungkin tutorial atau mukbang atau food traveling ya, itu rencana saya. Jadi ingat ya, lagi sekali saya mohon subscribe channel saya, yaitu Cook Helper Channel. Jangan lupa like, komen ya, dan ingat subscribe juga Cook Helper Channel, share juga ya, supaya bisa berkembang video saya ini dan konten saya, channel saya bisa berkembang. Saya doakan kalian supaya bisa menjadi sukses, dan tahun ini saya doakan semoga apa yang kalian cita-citakan dan tujuan kalian itu dapat tercapai ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kalian, oke? Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Cook Helper Channel, oke? Stay tune.